kawan pajak terkait proses dari pendaftaran NPWP online ini. Klik next atau tidak bisa klik selanjutnya. Itu sebenarnya kenapa Teh ya? Apakah memang ada cara-cara khusus untuk melakukan pendaftaran ini sehingga bisa sampai selesai dan keluar NPWP atau bagaimana Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung di podcast series KPP Pratama Bandung Cibenying, Sinclair, Siniar Cibenying Tax Learning on Air. Apa kabar kawan pajak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa di Sinclair, kita akan mengupas informasi terkini terkait perpajakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang mungkin sering menjadi pertanyaan di DM sosial medianya akun Pajak Cibenying. Mungkin salah satu yang bertanya bisa jadi kawan pajak. Yang sering ditanyakan itu terkait tata cara pendaftaran NPWP secara online. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh penyuluh pajak KPP Pratama Bandung Cibenying, Teh Listiana Rumondawardani. Selamat siang Teh Rum. Selamat siang Mas Eri, selamat siang kawan pajak semua. Nah, seperti kawan pajak ketahui bahwa untuk mendaftarkan NPWP tidak harus lagi kawan pajak harus datang ke kantor pajak. Kawan pajak bisa juga melakukan pendaftaran secara online melalui e-registration atau e-reg online. Nah, berdasarkan Per 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik dan PKP, salah satu media yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pendaftaran NPWP adalah e-registration atau lebih dikenal dengan e-reg online. Mungkin Teh Rum bisa diceritakan sedikit nggak mengenai gambaran dari e-reg online ini seperti apa? Baik Mas Erik dan kawan pajak semuanya. E-registration ini merupakan aplikasi web-based dari DJP yang memang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran NPWP. E-reg online ini mengharuskan wajib pajak untuk memiliki email terlebih dahulu, Mas Eri. Jadi yang nantinya akan digunakan pada saat pendaftaran. Nah, aplikasi ini sudah beberapa kali mengalami perubahan dan saat ini e-reg online berada di versi 3.0 yang berarti sudah mengalami 2 kali perubahan sejak awal dibuat. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya membuat aplikasi ini semakin mempermudah wajib pajak dalam melakukan pendaftaran NPWP. Gitu, Mas Andi. Jadi sudah beberapa kali perubahan ya. Jadi sebetulnya memang sudah lama ya Teh Rum ini aplikasi e-reg online ini. Boleh diceritakan sedikit nggak Teh mengenai perubahan-perubahan yang sudah terjadi tadi dari e-reg online ini? Baik, yang paling signifikan mungkin di pendaftaran NPWP orang pribadi, Mas Andi ya. Dulu wajib pajak orang pribadi kalau mau daftar NPWP ke kantor pajak itu kan harus langsung tidak langsung dapat nomornya. Jadi petugas pajak itu harus meneliti terlebih dahulu kelengkapannya. Nah, sesuai kesesuaian datanya baru deh dapat NPWP setelah petugas menyetujuinya. Nah, kalau sekarang Mas Erik ya, kawan pajak semuanya, karena aplikasi e-reg online ini sudah tersinkron dengan data Dukcapil, tidak perlu lagi tuh melampirkan KTP dan syarat-syarat yang lainnya. Setelah itu, begitu wajib pajak kirim permohonan pendaftaran NPWP-nya, nanti langsung deh dapat nomor NPWP, bahkan soft copy NPWP-nya pun dikirim melalui email terdaftarnya. Begitu simpel kan Mas Erik? Bener-bener jadi simpel banget ya Teh ya kawan pajak. Jadi untuk daftar NPWP online untuk orang pribadi cukup siapkan data KTP berarti Teh ya. Karena datanya sudah online dengan Dukcapil, nanti kita tinggal inputkan saja berarti data-data KTP-nya, nanti otomatis langsung dapat nomor NPWP tanpa ada penelitian terlebih dahulu dari petugas pajak ya Teh ya. Tapi nih Teh ya, dalam perjalanan berlangsungnya pendaftaran NPWP secara online ini
kita sering dapat pertanyaan nih dari kawan pajak terkait proses dari pendaftaran NPWP online ini. Salah satu yang sering ditanyakan itu misalnya pada saat kawan pajak sedang melakukan pendaftaran secara online, dia nggak bisa klik next atau tidak bisa klik selanjutnya. Itu sebenarnya kenapa Teh ya? Apakah memang ada cara-cara khusus untuk melakukan pendaftaran ini sehingga bisa sampai selesai dan keluar NPWP atau bagaimana Teh? Jadi begini Mas Erik dan kawan pajak semuanya, kalau terdapat kesalahan atau error pada saat kita mengisi form melalui e-rek online itu pasti ada notifikasinya. Jadi hanya terkadang kalau kita daftar NPWP-nya melalui handphone misalnya kan ya Mas Erik, kadang tulisan penjelasan errornya itu tidak muncul. Nah, jadi hanya ada warna merah saja di smartphone kita. Jadi memang untuk pendaftaran NPWP lebih disarankan untuk menggunakan laptop. Jadi biar tampilan layarnya akan lebih jelas gitu. Jadi notifikasinya bisa terlihat ya kalau di laptop. Betul. Biasanya error pada e-rek online itu umumnya karena email yang didaftarkan itu sudah pernah digunakan dan nicknya pun sudah pernah digunakan untuk daftar di NPWP. Jadi data yang diinput itu jadi tidak sesuai. Mungkin itu terdapat error-error di e-reknya itu Mas Erik. Baik Teh, terkait email tadi Teh ya, salah satu yang sering ditanyakan juga adalah kalau emailnya sudah terdaftar, itu maksudnya apakah si wajib pajak ini memang sudah punya NPWP atau sudah pernah punya NPWP atau bagaimana Teh? Jadi sebenarnya di laman e-rek online itu ada menu cek NPWP, itu untuk mengetahui apakah nik kita sudah pernah didaftarkan NPWP atau belum. Nah, kawan pajak hanya perlu menginput NPWP dan nomor kartu keluarganya saja. Nah, nanti kalau memang sudah terdaftar NPWP-nya, pasti akan muncul NPWP-nya. Dan kalau kawan pajak mau daftar NPWP, setelah dicek di laman tersebut ternyata NPWP-nya belum terdaftar, tapi muncul notifikasi email sudah terdaftar, berarti memang harus mengganti email lain yang belum pernah digunakan untuk mendaftarkan NPWP melalui e-rek online ini Mas Erik. Berarti ada dua Teh ya, apakah memang emailnya sudah pernah dipakai untuk pendaftaran online atau memang dia sudah punya NPWP. Betul, nicknya sudah pernah dipergunakan. Dan itu semuanya bisa langsung dicek di e-rek online juga ya Teh ya, tadi dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP sama nomor kartu keluarga Teh ya. Kalau memang kawan pajak sudah punya NPWP maka akan muncul nomor NPWP-nya di sini. Jadi tidak perlu daftar lagi Teh ya. Betul. Baik. Berarti kawan pajak memang harus mengecek dulu apakah nicknya sudah terdaftar memiliki NPWP atau belum. Begitu. Nah, kalau ternyata memang sudah pernah terdaftar ya Teh, itu bagaimana? Apakah dia daftar lagi atau ganti nomor atau bagaimana? Nah, jadi gini Mas Erik, nik hanya bisa digunakan untuk satu kali pendaftaran NPWP saja. Ya, jadi kalau seperti ini kawan pajak harus mengecek status NPWP terlebih dahulu. Nah, kalau status NPWP aktif, kawan pajak dapat mencetak kartu NPWP-nya di KPP manapun. Jadi nggak harus di KPP terdaftar, silakan untuk mencetak di KPP yang terdekat. Nah, namun kalau status NPWP-nya non efektif, nah kawan pajak harus mengaktifkan NPWP-nya terlebih dahulu. Bisa dengan mengajukan permohonan pengaktifan NE atau dengan cara melaporkan SPT tahunan tahun terakhir. Baru deh nanti NPWP-nya bisa dicetak dimanapun. Baik, itu kawan pajak ya. Jadi kawan pajak nanti bisa mengecek NPWP-nya ini aktif atau tidak Teh ya. Kalau tadi memang sudah punya NPWP. Apabila statusnya non efektif, kawan pajak bisa mengaktifkan NPWP-nya melalui dua cara ya Teh ya, tadi melalui permohonan ke KPP terdaftar, tidak usah datang langsung, bisa lewat pos ya Teh ya. Boleh, atau satu lagi dengan cara melaporkan SPT-nya secara online. Betul, otomatis SPT tahun terakhir. SPT tahun terakhir, otomatis NPWP-nya akan aktif kembali dan bisa dicetak di KPP mana saja.
tidak harus di KPP terdaftar. Baik, jelas sekali Teh Rum. Kemudian dari tadi kita ngomongin tentang pendaftaran NPWP orang pribadi ya Teh ya. Untuk NPWP badan sendiri gimana Teh? Apakah bisa juga didaftarkan secara online atau tetap harus datang ke KPP untuk daftar NPWP badan? Baik Mas Erik dan kawan pajak semuanya, untuk pendaftaran NPWP badan kurang lebih sama ya Mas Erik ya. Kawan pajak harus mendaftarkan email terlebih dahulu. Sama email sama juga, ya, betul. ya. Nah perbedaannya pendaftaran NPWP orang pribadi dengan badan ada di bagian akhir nih Mas Erik. Jadi kalau untuk badan masih ada persyaratan kelengkapan berkas yang harus diupload. Nah misalnya untuk pendaftaran NPWP badan, kawan pajak harus melampirkan scan akta pendirian serta NPWP dan KTP seluruh pengurusnya. Oh ya, sekarang juga sistem online IREK online kami sudah langsung menarik data dari AHU Mas Erik. Jadi kalau mau daftar NPWP badan harus menginput SK AHU yang terdaftar sesuai pada AHU, begitu Mas Erik. Jadi kita masih udah bisa terhubung dengan AHU atau Kemenkumham. Jadi kalau untuk badan agak beda ya kawan pajak. Kalau tadi untuk orang pribadi tidak perlu mengupload apapun, KTP pun bahkan tidak perlu karena kita sudah link dengan Dukcapil. Sementara untuk badan, mohon maaf kawan pajak masih harus ada berkas yang diupload, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Teh Rum adalah akta pendirian, kemudian KTP dan NPWP seluruh pengurus ya Teh ya. Itu semua nanti diupload pada bagian akhir pendaftaran NPWP online ini Teh ya. Dan harus menginput SK AHU. Oh iya betul. Dan menginput nomor SK AHU yang dari Kemenkumham. Baik. Jadi kalau untuk NPWP badan ini tetap melampirkan persyaratan ya kawan pajak ya. Berarti untuk NPWP-nya, kalau tadi kan orang pribadi tanpa harus penelitian ya Teh ya. Begitu dia input, submit, berhasil, dia sudah langsung dapat nomor NPWP-nya. Kalau untuk badan tadi kan ada persyaratan yang harus dilampirkan. Berarti untuk mendapatkan nomor NPWP-nya menunggu persetujuan dari petugas atau bagaimana Teh? Baik, jadi Mas Erik dan kawan pajak, untuk kelengkapan persyaratan NPWP badan itu harus dilengkapi ya Mas Erik ya. Jadi meskipun pada saat pendaftaran NPWP tetap akan otomatis keluar NPWP-nya, namun jika kelengkapannya belum dipenuhi, nanti untuk kartu NPWP fisik dan SKT-nya atau surat keterangan terdaftarnya kayak macam di hot gitu di APP terdaftarnya. Jadi kemudian petugas akan mengirimkan surat permintaan kelengkapan persyaratan yang kurang. Nah, surat tersebut harus direspon ya Mas Erik ya. Jadi boleh datang langsung ke KPP atau dikirim kekurangan berkasnya melalui pos. Nah, baru setelah itu berkasnya dilengkapi, kartu fisik dan SKT-nya akan dikirim ke alamat terdaftarnya. Oh ya, ini juga berlaku buat NPWP orang pribadi, seorang istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan terpisah ya Mas Erik ya. Jadi kalau buat istri yang mau mendaftarkan NPWP-nya sendiri dan juga harus melampirkan diantaranya scan NPWP suami. Jadi untuk istri yang sudah memiliki suami, jadi harus ada scan akta nikah atau kartu keluarga. Nah, dan scan surat pernyataan memilih kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suaminya. Jadi kalau istri yang memilih terpisah dari suaminya ingin mempunyai NPWP sendiri, berarti kelengkapannya itu harus tetap diupload. Baik kawan pajak, jelas sekali yang sudah disampaikan oleh Teh Rum. Jadi saya ulang kembali Teh Rum. Jadi tadi kalau untuk badan setelah upload persyaratannya tadi KTP, NPWP pengurus sama akte tetap dilakukan penelitian oleh petugas. Meskipun sudah mendapatkan nomor NPWP, tapi tetap berkas itu jika tidak diupload secara lengkap, maka nanti
Untuk pengiriman NPWP fisik dan SKT-nya akan di-hold menunggu berkasnya dilengkapi. Kemudian tambahan untuk wajib pajak orang pribadi seorang istri yang memilih ingin menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari NPWP suaminya, itu juga harus ada berkas yang di-upload, yaitu NPWP suami, kemudian tadi surat nikah atau kartu keluarga, ya dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa memang ini adalah istrinya, gitu ya. Itu dan juga sama harus diupload. Betul, ditambah scan surat pernyataan memilih kewajiban perpajakan terpisah dengan suaminya. Surat pernyataan memilih kewajiban perpajakan secara terpisah. Itu berarti dicetak dulu, ditanda tangan, baru diupload. Jadi untuk orang pribadi ada perbedaan tadi kawan pajak. Untuk istri yang ingin menjalankan kewajiban perpajakan terpisah tetap harus ada berkas yang diupload. Jadi tidak cukup hanya KTP saja ya Teh Rup ya. Betul. Baik, kita lanjut. Saya ingat juga nih Teh, sekarang ini pada saat wajib pajak mau daftar itu diminta kode OTP, kode OTP itu sama kayak kita transaksi mau di bank ya Teh ya. Betul. Kita masukin nomor handphone, terus nanti ada OTP dikirim ke nomor handphone. Nah itu sering juga ada yang bertanya, itu sering terkendala di bagian itu Teh. Itu kira-kira penyebabnya apa ya? Kenapa si OTP ini mungkin tidak sampai ke nomor si wajib pajak yang mau daftar NPWP ini? Baik Mas Erik dan kawan pajak, kendala yang sering dihadapi apabila SMS OTP tidak dapat diterima yaitu salah satunya misalkan kartu SIM-nya tidak aktif. Jadi pastikan kawan pajak kartu SIM dalam keadaan aktif dan masih memiliki masa berlaku. Jadi terkadang penyetelan SIM ganda yang ada di smartphone juga bisa menjadi penyebab kenapa nomor telepon yang dimasukkan ke layanan tidak kunjung menerima kode OTP. Nah, silakan kawan pajak lakukan aktivasi pada kartu SIM yang nomornya digunakan, kemudian coba kembali meminta OTP dari layanan. Nah, yang kedua, mungkin terdapat pemblokiran panggilan atau pesan singkat. Nah, ini silakan kawan pajak periksa kembali bagian pengaturan panggilan atau pesan singkat melalui fitur pesan atau pengaturan pesan di WhatsApp-nya. Nah, pastikan semua sudah terbuka dan diatur untuk mengizinkan pesan atau panggilan masuk dari telepon yang belum disimpan sebelumnya. Nah, itu yang ketiga, mungkin ada kesalahan nomor telepon pengguna. Nah, jadi kawan pajak silahkan pastikan nomor telepon yang digunakan terpasang aktif dan dapat dihubungi. Hal ini bisa menggunakan bantuan perangkat lain untuk mencoba melakukan panggilan pada nomor tersebut. Nah, yang keempat, kendala yang keempat yaitu ketiadaan sinyal atau sinyalnya mungkin tidak ada sinyal ya. Jadi sebelum meminta kode OTP, kawan pajak pastikan perangkat yang digunakan memiliki sinyal yang cukup untuk menerima pesan. Tidak harus berada pada bar penuh, tapi cukup untuk menerima pesan singkat berisi kode OTP ini. Dan yang kelima, jaringan, mungkin ada jaringan yang bermasalah di kantor pusat kita. Jadi untuk masalah jaringan ini sebenarnya kita tidak ada solusi sih Mas Erik ya, karena itu jaringan sistem. Jadi kawan pajak silahkan menunggu hingga jaringan kembali seperti semula dan kode OTP bisa dikirim kembali. Nah, yang terakhir mungkin yang penting diketahui oleh kawan pajak semuanya, ada dua provider yang belum dapat menerima OTP, yaitu Tri dan Smartphone. Jadi untuk Tri dan Smartphone itu belum bisa menerima OTP dari layanan. Jadi untuk selain dua provider tersebut dipastikan dapat menerima OTP. Mungkin itu kendala-kendala yang lumayan banyak ya Teh ya. Lumayan banyak terkait OTP ini. Betul. Karena ini memang sepertinya belum lama diterapkan juga ya Teh di IRE ini.
terkait OTP ini. Jadi kawan pajak tadi seperti sudah dijelaskan oleh Teh Rum, silahkan dicek kembali apakah nomornya aktif atau tidak. Kemudian apa namanya tadi, ada sinyal atau tidak. Kemudian settingan di handphonenya, di smartphone-nya apakah menolak untuk SMS dari nomor yang tidak dikenal. Mungkin kawan pajak yang menghindari menerima SMS dari apa namanya penipuan lewat SMS ya Teh ya, mungkin si settingan pesannya disetting untuk tidak menerima pesan dari nomor yang tidak disimpan di handphonenya. Nah itu harus dibetulkan dulu settingannya supaya OTP-nya nanti bisa masuk ke handphone kawan pajak semuanya. Sama tadi yang terakhir, ada nomor dari provider tertentu yang memang belum bisa menerima OTP, yaitu nomor dari Tri dan Smartphone. Tri dan Smartfren. Smartfren. Tri dan Smartfren ya. Kemudian ini Teh, kalau misalnya nomornya nggak ada pulsanya itu bisa terima OTP nggak Teh? Ya, harus dipastikan harus ada pulsanya, betul. Berarti satu lagi harus ada pulsanya, betul. Jadi kalau misalnya nggak ada pulsanya, OTP-nya nggak bakalan masuk ya. Jadi dipastikan nomornya ada pulsanya juga. Selain ada sinyal harus ada pulsa juga. Karena sekarang ini mungkin di antara kita banyak yang lebih sering menggunakan kuota dibanding pulsa. Jadi kuota ada tapi pulsa nggak ada gitu Teh. Jadi mungkin SMS-nya nggak masuk gitu ya. Jadi pastikan kembali pulsanya ada. Berarti harus ada pulsa juga kalau banyak. Nggak usah banyak-banyak diisi pulsanya, satu SMS cuman berapa Teh ya? Kayaknya mungkin 1.000 juga cukup kayaknya ya. 1.000 juga cukup lah ya. Iya. Untuk menerima SMS aja. Sudah sangat jelas sekali kawan pajak yang sudah disampaikan oleh Teh Rum tadi mengenai tata cara pendaftaran NPWP melalui online, melalui ireg.pajak.go.id ya Teh ya, atau ireg online. Kawan pajak bisa melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau ditambahkan Teh terkait pendaftaran NPWP online ini? Baik, Mas Erik dan kawan pajak, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Namun tidak semua orang dapat memiliki NPWP. Jadi hanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang wajib mendaftarkan dirinya untuk membuat NPWP. Jadi seiring perkembangannya teknologi dan situasi pandemi yang telah kita lalui 2 tahun ke belakang, mendorong terjadinya perubahan sistem konvensional menjadi digital, seperti pendaftaran dan pembuatan NPWP secara online. Jadi calon wajib pajak kini dapat daftar NPWP tanpa perlu datang langsung ke KPP di mana domisilinya berada. Cukup mendaftar melalui online, yaitu melalui aplikasi e-registration atau e-reg online. Dan satu lagi Mas Erik yang tidak lupa selalu kami ingatkan kembali pada wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP agar segera melakukan pemadanan atau pemutakhiran data NIK dan NPWP melalui aplikasi DJP online. Karena mulai tanggal 1 Januari 2024 nanti kita sudah menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, kawan pajak, Teh Rum tidak henti-hentinya mengingatkan untuk kawan pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, karena tahun depan kita sudah menggunakan NIK sebagai identitas kewajiban perpajakan kita Teh ya. Betul. Jadi untuk kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP. Tidak harus datang ke KPP, cukup lakukan lewat DJP online. Kalau tidak bisa melakukan sendiri, boleh datang ke KPP terdekat Teh ya, nanti dipandu oleh petugas untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, baik Teh Rum, sepertinya sudah kita bahas semua terkait pendaftaran NPWP secara online ini. Saya juga mengingatkan kepada kawan pajak semuanya bahwa seluruh layanan perpajakan yang diberikan oleh KPP Cibenying dan DJP
itu tidak dikenakan biaya ya Teh ya, semuanya gratis. Kawan pajak boleh meminta layanan di KPP manapun, itu tidak dikenakan biaya. Gitu. Untuk pendaftaran NPWP juga gratis ya Teh, apalagi ini online nggak harus datang ke KPP, bisa di mana aja, kapan saja selama ada koneksi internet Teh ya. Gitu. Baik kawan pajak, mungkin cukup sekian dari kami berdua ya Teh ya. Semoga kawan pajak sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekarang cuacanya lebih tidak menentu Teh ya, sebentar panas, sebentar hujan. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode Sinpler berikutnya, Siniar Cibenying Tax Learning on Air. Saya Erik Rubianto mohon diri, dan saya Listiana Rumandawardeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.